Ya, kita masuk ke sesi kedua. Setelah di sesi pertama kita bahas terkait dengan pasar saham, investasi, dan juga kuliah saham pada khususnya. Dan pada sesi ini kita coba akan bahas tentang sosial media growth, khususnya Instagram dari kuliah saham. Karena kalau menurut gua itu suatu game changer juga ya bagi Firman ya. Gimana Man? Itu Betul. ceritain secara rinci silahkan Man. Oke. Jadi bicara Instagram growth ya. Uh, Kuliah saham pertama kali launching itu di sekitar bulan Februari 2020. Per hari Heeh. ini sekarang jumlah followers kita udah sampai 390.000. Wah, dikit lagi Itu 400K. itu tanpa Mm. iklan yang mumpuni, Wow, atau tanpa iklan yang diadakan setiap hari, tanpa beli followers juga. Jadi itu pure oh, organik seperti itu. organik. Nah, ini yang mau ditanyain apa ini Bang? Nah, dulu ceritanya gimana gitu man? Kok itu growth-nya bisa kurang dari 1 tahun? Apa yang membuat meledak? Karena kayaknya nih banyak juga kok yang buat akun-akun kayak gitu, tapi nggak tumbuh-tumbuh gitu. Ya Mungkin oke, bisa kasih saran siap. man. Nah, jadi sebenarnya saya merasakan nih Bang, apa yang dirasakan Heeh. oleh orang-orang yang buat carousel juga, tapi nggak tumbuh. Karena Pernah, dulu, iya, saya pernah juga kuliah saham tuh kayak udah stuck, udahlah ini nggak nggak pernah nggak frustasi. nggak Oh, nggak aku tidak berhasil akan gitu. lanjut. Pernah. Iya betul. Wah, Jadi lanjut lanjut. kayak saya cerita dulu Bang, pertama kali kan buat Heeh, carousel tuh di awal 2020 ya, terinspirasi heeh. juga dari banyak orang yang buka carousel, termasuk dari teman Iya, kita Iif ya, yang iya, buat iya, iya, carousel iya. tentang desain. Mm, Nah, mm, ya saya tertarik gitu kan buat saham gitu kan. Karena waktu itu saya ngelihat nih kontennya si Iif itu, dia buat konten sampai likes-nya itu melebihi jumlah followersnya gitu. Misalnya bener followers dia dulu waktu tuh. itu masih di bawah 10.000 gitu, likes-nya itu bisa belasan ribu. Kan kayak nggak masuk akal Iya, gitu kan. Berarti ini Instagram yang iklanin dia gitu kan secara gratis kan kayak gitu. Karena algoritma. secara logika harusnya followers kita yang nge-like kita kan maksimal tuh cuman sebatas followers kita kan. Nah, berarti ini ada yang Iya. beda nih, ada yang beda. Nah, akhirnya saya coba kulik-kulik tuh akhirnya. Karena tertarik kan ke situ akhirnya saya buka yang kuliah saham, ya udah coba jalanin dulu satu konten. Ya nggak ngebus tuh sampai konten ke berapa ya? 2 bulan mungkin ya. Tapi 2 bulan tuh nggak Wow. ngebus gitu. Tapi selama prosesnya tadi saya terus coba cari cara gitu. Termasuk saya lihat nih mereka pakai hashtag, mereka saling tag ya, saling nge-tag satu sama lain dalam artian yang sejenis tuh di-tag-tagin gitu. Nah, saya coba ikutin, tapi kok masih nggak ngebus gitu. Akhirnya saya coba DM satu-satu Bang. Jadi mulai Oh, dari pernah. Iif, terus saya pernah DM carousel lain sampai Nico Julius dan sebagainya saya tag, saya chat, saya tanya, kok bisa sih gitu. Sama kayak pertanyaan Abang tadi, kok bisa sih uh, konten lu ngeboost gitu, followers lu growth, engagement lu terus ada gitu kan. Saya PC satu-satu, tapi dari semuanya itu saya riset, semuanya ngejawab satu hal, content is Hmm? king katanya. Iya, Tapi iya, iya. itu nggak ngejawab juga terkait keresahan saya tadi karena menurut saya tadi kan uh, saya udah buat konten nih yang semenarik Heeh. mungkin gitu kan dari sudut pandang kita kan kayak gitu. Nah, ya akhirnya tetap terus mencoba akhirnya satu titik uh, saya coba cari momen-momen yang bisa saya riding gitu, termasuk di saham Iya. gitu. Nah, waktu itu lagi hype apa gitu ya, lagi hype pembagian dividen sama Hmm. waktu itu kita buat konten tentang Garuda Indonesia kalau nggak salah lu modal 30 Hmm. ribu udah bisa jadi pemilik saham Garuda waktu itu kita buat. Nah itu lumayan ngebus gitu kan. Wah ini udah ada kayak udah ada satu titik cerah gitu kan. Akhirnya Iya, iya, saya iya. coba cari momen riding lagi waktu itu ketika Telkom lagi bagiin dividen kalau nggak salah. Nah kita cari nih apa sih konten yang bisa kita angkat dari sini gitu. Akhirnya kita coba kulik tentang direksinya gitu ya yang dapat dividen sampai hampir 200 juta. Dan Heeh. kita coba bahasnya dari sudut pandang, nah lu kalau punya saham ini aja lu modal tidur, lu udah dapat 200 juta tuh modal tidur aja nggak diapa-apain gitu. Berarti lu udah bisa ibarat per bulan tuh udah 10 juta lebih lah kayak gitu kan. Baru lu nggak usah kerja Iya, 10 juta iya, udah iya. lebih nah. Udah dapat gitu kan dengan lu naruh uang lu aja di saham ini kayak gitu. Nah, dari situ mulai ngeboost akhirnya tadi saya buat konten pillars apa aja nih yang cocok di saham, kemudian momen itu pengarang tuh kayak gitu.
Jadi ya tadi sih kalau ditanya tips trik terkait apakah ada cara-cara tertentu, nggak ada sih, nggak ada cara-cara tambahan. Yang memang lebih ke arah ngelihat riset pasar sekarang tuh lagi bicarain apa, kemudian momen yang lagi hangat di masyarakat itu apa, kemudian kita coba cari titik temu dengan apa yang ada di tema kita kayak gitu. Misalkan saya temanya tentang saham ya, saya coba bahas nih tentang saham. Atau misalkan kayak sekarang nih, misalkan lagi hangat BTS misalkan. Nah, ini kita coba kulik juga nih apa sih yang sangkut nih BTS nih dengan konten kita gitu. Misalkan di saham, oh ternyata BTS tuh juga ada sahamnya loh, dia listing juga di Bursa Amerika. Kayak gitu. Nah itu kita bisa bahas juga, karena kan memang lagi hangat kayak gitu. Karena kembali lagi 4 poin ya yang perlu kita sadari. Intinya kalau kita mau konten kita viral ya kita harus buat konten yang pertama tuh savable. Yang artinya orang itu akan dengan sangat mudah untuk nge-save konten kita. Dalam artian berarti kan kalau kita bicara savable, kita membagikan informasi yang suatu saat dibutuhkan atau suatu informasi yang sifatnya edukasi yang nanti akan dibaca lagi atau yang nanti akan dia cek lagi. Kemudian yang ketiga tuh yang shareable, yang orang-orang tuh pengen share gitu. Nah, biasanya kalau ada momentum gitu kan, ini momen lagi apa, yang lagi hangat, nah biasanya orang akan nge-share tuh dengan mudah. Kemudian yang mudah orang likes, kalau orang likes berarti secara visual ya, secara visual tuh enak dilihat. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah ada call to action-nya. Jadi kita buat konten tuh nggak cuma ngasih pernyataan doang, tapi kita juga tanya nih sama si followers kita atau si viewers kita. Menurutmu konten ini gimana atau apa yang dibahas di konten itu kita tanyain juga ke mereka kayak gitu. Jadi 4 kunci ini sebenarnya kalau kita mau buat konten yang bisa growing kayak gitu. Jadi yang kalau kita bicara algoritma ya, kalau saya ngitung bukan ngitung sih, maksudnya coba riset juga. Jadi yang paling besar poinnya adalah ketika orang paling banyak save konten kita. Kemudian yang kedua paling banyak orang share, yang ketiga paling banyak orang likes, yang terakhir tuh ya dari segi komentar kayak gitu. Ini saya coba udah sekian banyak ya. Ini sih kalau kuncinya ya. Kayak gitu. Karena biasanya konten yang paling banyak orang save itu reach-nya atau jangkauannya itu bisa sangat besar kayak gitu. Tapi kalau cuma banyak orang komen, itu biasanya nggak terlalu dampak. Contoh aja misalkan teman-teman buka giveaway gitu, banyak yang komen tapi reach-nya nggak terlalu lebar kan. Iya, sepakat. Berarti ya kalau kita poin misalkan 4-1, 4-nya save, 3-nya share, 2-nya like, 1-nya komen. Itu dari sudut pandang saya karena memang nggak ada nggak ada teori baku atau buku baku gitu tentang pembelajaran dari Instagram ini. Memang harus trial and error dan lebih banyak riset dan cross check gitu, kayak gitu sih. Iya. Artinya, bisa dibilang sebenarnya kalau misalkan kita buat akun-akun untuk bisnis khususnya nih Instagram ya, ini kan konteksnya bisnis, itu kalau beli follower salah dong, karena mengurangi reach juga ya. Nah, salah banget bang. Karena ketika kita beli followers, iya, karena ketika kita beli followers, ini saya pengalaman juga. Kan saya ada beberapa pengalaman. Gitu kan. Pernah juga. Kalau ini bisa bandingin ya. Tapi bukan di kuliah saham. Waktu itu akun distro gitu juga saya coba beli. Iya. Jadi kan teman-teman kalau algoritma Instagram itu ya, kita 1 jam pertama misal ngepost nih. Misalkan kita nih saya sedikit bacain alur kuliah saham ya, nih ilmu lumayan gitu ya. Mantap. Nah, jadi pertama kan kita ngepost itu pasti di prime time kan. Di prime time kapan viewers kita itu paling banyak aktif. Misalkan jam 7 malam. Nah, jam 7 malam teman-teman share nih konten Instagram. Misalkan upload konten apapun itu ya. Misalkan carousel, single image, video dan sebagainya. Kita upload. Nah, si algoritma Instagram ini akan nge-share ke 10% followers kita. Ya. Jadi misalnya followers nih, dia akan coba dulu nih ke 100 followers saya, gitu kan. Nah, dari 100 itu dia akan dapat feedback apa? Ketika orang banyak likes, banyak komen, banyak share, banyak save misalkan. Nah, ini akan dinaikin lagi ke sisa followers kita. Nah, dari sudut pandang itu, artinya kalau kita beli followers, ini kan isinya bot ya, isinya kan tuyul. Nah, ketika kita buat konten, kita nge-share konten di 1 jam pertama, kan nggak ada nih yang bakal nge-like, komen dan sebagainya, karena kan dia nge-share ke bot kan nggak aktif akunnya kan, kayak gitu. Nah, 1 jam pertama 10% nggak ada, ya udah, habis itu langsung di cut sama IG, nggak akan di-share lagi. Makanya nggak akan nge-boost kan kontennya kalau kita beli followers kayak gitu. Apalagi yang followersnya bot ya, rata-rata kan isi followers itu kan bot ya, maksudnya bukan orang yang aktif asli kayak gitu.
Sehingga ya di Iya. 1 jam pertama nggak ada engagement-nya, ya udah langsung di-cut tuh sama IG. Ibarat langsung di take down dia lah, nggak di-share dia lagi. Tapi kalau misalnya dia nge-boost, misalkan ada yang komen, ada yang likes, ada yang save, ada yang share misalnya, nanti dinaikin lagi ke followers kita atau bisa dinaikin dia juga ke explore kayak gitu. Sampai nanti dia turun baru di take down sama dia. Ya itu. Makanya kan kadang kita sering ngeliat nih masih ada konten-konten kita dulu yang masih nambah nih likes-nya karena tadi masih ada terus orang yang aktif di konten itu kayak gitu. Oke. Bener juga ya. Jadi emang ya lebih baik bersabar gitu ya Man ya, nunggu momennya dan menyiapkan konten terbaik gitu daripada beli. Karena jadinya karena tadi langsung rusak ininya kan. Karena ya mau nggak mau rusak. Kita juga harus ya kan kita di algoritmanya misalkan ya 10% nggak ada yang ini mati dong berarti kan. Bukan berarti rusak dalam artian ya kalau misalnya bisa ditopang dengan yang organiknya juga ya kan bisa nutupin nih yang persentase botnya kan. Iya. Karena kan ada perhitungan engagement rate tuh. Iya. Engagement rate misalkan like kita ditotalin sama komen kita dengan share dengan save kita dibagi dengan jumlah followers kita kan. Nah, kalau jumlah followers kita semakin besar, berarti kan nilai engagement rate-nya semakin kecil kan. Kayak gitu. Makanya biasa engagement rate-nya itu udah ke bawah itu udah kecil banget ya biasanya jelek juga ininya quality Instagram kita kayak gitu. Itu dari pengalaman aja sih kalau saya. Oke. Makanya saya selalu menghindari nih untuk sekarang kalau memang pure mau bangun organik, biasanya jangan beli followers dulu gitu. Kecuali kalau artis-artis kan misalnya dia beli nih, tapi kan dia juga ditopang nih sama yang organiknya dia, mungkin ya masih balance lah kayak gitu. Jadi kan kalau udah miliaran kan nggak terlalu kelihatan kan, mungkin yang udah sangat besar kayak gitu. Tapi kan kita juga sering nih coba deh teman-teman cross check gitu. Kita tuh bisa ngelihat nih, misalkan artis mana yang followersnya beli dengan yang followersnya enggak. Kita lihat aja dari engagementnya dia, dari jumlah like misalkan. Nah, kan itu salah satu cerminan kan. Bohong ya? Nggak bisa bohong kan kalau likes-nya kecil banget gitu kan dengan followersnya misalkan 2M gitu atau 2 juta. Ya misalkan yang likes dia cuma ratusan atau ribuan gitu, harusnya kan normalnya berapa gitu, normal orang yang benar-benar miliar yang jutaan asli kan kelihatan kan jadinya kan kayak gitu. Jadi kan itu berarti lebih banyak akun-akun pasif atau akun-akun bot yang ada di situ kayak gitu. Atau akun-akun jualan. Biasanya akun jualan juga suka follow kan. Yang spam juga. Tapi kembali sih tergantung tujuan Instagramnya sih. Kalau misalnya cuma untuk nambahin trust orang ya bisa juga kalau untuk misalkan naruh katalog dan sebagainya biasanya ya nggak jadi masalah sih kayak gitu. Iya. Tapi konteksnya kan ini memang bagaimana growth secara organik ya. Nah, makanya coba deh. Emang kalau growth secara organik terus agak lama dikit tapi emang organik dan juga engagement bagus, keuntungannya buat bisnis gimana Man? Lu kan pernah rasain nih. Itu gimana untuk perkembangan bisnis emang segitunya banget atau gimana? Coba nih kasih tahu nih. Itu jelas dampak ya, maksudnya gini, ada orang yang ngebangun bisnis itu dari produknya dulu. Ada ya, misalkan kita udah punya produk baru ngebangun, ada yang kayak gitu kan. Ada juga orang yang ngebangun bisnis itu dari followersnya dulu, dari kolam. Buat kolam. Jadi ya kembali lagi kalau misalnya kita semakin banyak jumlah viewers, semakin banyak jumlah followers kita, berarti kan semakin besar kemungkinan laku nih kalau kita jualan kan. Misal ya followers 100.000 atau kita bicara orang deh, ada 100.000 orang, kita jual satu produk, itu kan mungkin kalau kita anggap 1% aja yang beli gitu misalnya, ya berarti udah laku 1.000 kan misalkan, atau 100 gitu ya. Nah, dibanding dengan yang cuman 100 orang nih yang ngelihat produk kita, kan kalau cuma 1% misalkan cuma 1 orang yang beli kan. Ya kita bicara dari sudut pandang persentase aja kayak gitu. Makanya semakin growth itu berarti semakin besar nih kemungkinan jangkauan kita, apalagi memang kalau kita yang udah dikenal orang tuh ada brandnya gitu atau brand image-nya tuh udah melekat di masyarakat. Misalkan entah apa, misalkan saham nih, oh berarti ini kelas ini IG bahas tentang saham nih, berarti yang nge-follow kita adalah orang-orang yang memang sudah difilter nih, berarti orang-orang yang memang tertarik interest ke dunia saham kan kayak gitu. Sehingga kalau kita jualan pun tentang itu lebih mudah kan kayak gitu jadinya. Makanya dengan kita naik followers biasanya mulai masuk juga nih brand-brand lain misalkan mau endorse gitu ya. Benar. Kalau di saham misalkan kayak kita yang bicara institusi keuangan misalkan masuk ke kita pengen endorse karena dia tahu kan tadi ini berarti followersnya itu udah satu jalan gitu dengan produknya dia juga kan kayak gitu. Toh kalaupun kita mau jualan juga bisa kan gitu. Makanya kita sering lihat nih artis-artis kan rata-rata kan
udah punya kolam banyak, pada buka brand usaha kan, kayak gitu. Banyak banget lah artis yang buka brand usaha, mulai dari vape, jualannya dan sebagainya kan kayak gitu. Iya bener Atau kayak banget. Anya Geraldine aja tuh, karena dia sudah terbrand di masyarakat tuh seksi dan sebagainya. Dia jualan apa? Jualan lipstik kan kayak gitu akhirnya. Nah, kayak Iya. gitu sih. Oke. Emang artinya bermanfaat banget ya buat buat kolam dulu, terus baru jualan. Bahkan kalau menurut gua lebih minim resiko dibandingkan buat produk stok banyak, bingung jualannya pakai apa. Ya, itu saya Heeh. ngalamin juga Bang dulu yang buka yang distro kaos itu yang Strike Lines. Iya, Waktu itu iya, kan itu tanpa organik jalannya. Jadi pakai IG Ads sama Facebook iya, Ads iya, ya. iya. Nah, Facebook Ads kan algoritmanya akhir tahun kemarin kan juga kacau tuh. Jadi Benar, kena iklan benar. boncos dan sebagainya. Wah, memang kacau sih. Beda cerita kalau kita organik kan dia nyari sendiri tuh ibarat IG yang nge-share konten kita kan. Kayak gitu. Iya. Makanya ya kalau kalau ngiklan itu kan kita harus ngeluar modal dulu, tapi kalau organik kan kita ngeluarin ide buat buat konten apa yang kira-kira ngebus kayak gitu. Itu sih Em, inilah eh, ada effortnya juga gitu. emang agak nunggu lama ya Man ya. Cuma Ya, lagi-lagi kerasa gitu, impact-nya jangka panjang juga. betul. Ya lu 2 bulan pasti bosan banget tuh. Kalau putus asa bisa berhenti tuh. Ya, makanya sampai sekarang pun kita pas sudah jalan akhirnya ya mau nggak mau harus konsisten terus nih. Jangan sampai ya nanti Bener. uh, orang-orang yang Harus. sudah biasa dengan nunggu misalnya konten kita tiap ini kok nggak ada lagi gitu. Makanya kita selalu dijadwalin tiap hari tuh minimal satu konten gitu. Berbagi satu konten. Iya, sepakat sih. Itu kan istilahnya kalau sekarang ya kita lihat media ini udah bergeser. Jadi dulu media yang dimilikin sama media-media gede kayak TV dan lain sebagainya yang modalnya gede. Kalau sekarang sosial media pun udah jadi media gitu. Bahkan Ya, Deddy Corbuzier kan sekarang media paling gede di Indonesia. Bayangin betul ketahuan banget tuh yang Bang. nonton ada jutaan dan lain sebagainya. Banyak politikus juga yang endorse di sana tuh baru datang kan. Iya, trending 1 kan kemarin kan. Iya, sekali nonton iya Prabowo sama Dedi ya itu 5 juta gitu. Ini adalah potensi yang harus dimanfaatkan dan gratis. Tinggal kita Iya. persisten aja gitu. Oke, Bahkan terkait dengan media-media kan nyorot berita benar? dari podcast kan, Bang. Bahkan kalau kita lihat tuh Iya, media-media tuh dapat konten dari mana? Podcastnya Dedi kan. Kayak Kumparan, Detik.com, Kompas dan sebagainya kan bener buat bener konten bener dari bener bener. podcastnya Dedi gitu. Bener. Iya, jadi sebenarnya ini kesempatan bagi teman-teman semuanya yang ingin mencari salah satu jalan untuk melakukan game changer untuk bisnisnya atau hidupnya. Oke, Man, terakhir ini pertanyaan. Jadi apa nih pesan dari Firman untuk kawan-kawan yang lagi bangun personal branding, lagi bangun bisnis, yang memanfaatkan sosial media dengan menjadi content creator? Bagaimana tips dari Firman dan juga saran dari Firman agar mereka tetap persisten untuk bisa menempuh jalan yang sebenarnya nguras pikiran dan harus sabar sih. Mangga Man. Oke, kalau kalau dari saya kayak saya bilang tadi ya, pertama yang harus dilatih itu adalah ya big why kita dulu sih sebenarnya. Kita harus koreksi dulu nih. Jangan sampai kita biasanya kan kenapa kita kadang berhenti di tengah jalan karena kita nggak tahu nih kita alasan kita masuk ke dunia itu apa gitu. Makanya yang harus dibenerin dulu dan niatnya dulu atau mengapa sih kita masuk ke dunia ini. Kalau misalnya saya nih, ya emang dulu saya nggak terlalu banyak ekspektasi gitu untuk saham ini karena memang dulu mikirnya ya udah gue sharing aja, gue sharing berbagi gitu. Toh nikmat ya teman-teman gue akhirnya bisa nikmati juga kan pembelajarannya lewat visual ini lewat IG ibarat ya atau teman-teman sharing dulu nih minimal tuh meluapkan entah itu hobi entah itu mengasah skill dan sebagainya. Cari dulu aja poin niatnya dulu di situ atau big why-nya dulu. Karena biasanya kalau kita cuman langsung netapin target nih biasanya tuh sekali kita diuji dengan ujian tuh biasanya agak goyah nih kalau kita nggak punya niat yang kuat gitu. Kemudian yang kedua, kalau ini pengalaman saya pribadi tuh tentuin benchmarking kita tuh siapa. Jangan sampai kita ngebangun bisnis atau ngebangun Instagram gitu kita nggak punya benchmark, kita nggak punya ibarat kalau nggak punya benchmark berarti kan nggak ada marketnya kan, ngapain kita bahas itu? Kecuali memang ini suatu saat memang kita tahu nih dengan sangat pasti ini bakal ngebus atau bakal dibutuhin orang, kecuali gitu. Tapi kan ya menurut saya itu udah hal yang nggak mungkin gitu di dunia ini ada hal yang belum ada gitu. Sehingga kita buat sesuatu pun kita harus tentuin nih benchmarknya siapa atau referensinya siapa. Kemudian kita petain, kemudian kita step by step nih, yang mana yang akan kita capai lebih dulu. Jadi dulu saya step by step nih, kuliah saham misalkan dari under 10.000
nih IG mana nih akan kita balap dulu. Dalam artian gitulah bahasa kasarnya. Oke. Nah, habis itu masuk ke checkpoint kedua di atas 10 sampai 50.000. Mana nih IG mana yang akan kita coba ini. Jadi kita punya kemenangan-kemenangan kecil. Jangan sampai kita punya tujuan tiba-tiba langsung besar gitu. Ibarat teman-teman naik tangga, satu kaki tangganya itu udah kejauhan di atas kan sulit kan. Makanya kita butuh tangga-tangga kecil kan, anak-anak tangga kecil itu supaya kita bisa naik ke atas. Oke, butuh kemenangan-kemenangan kecil ya. Kata Bang Hasan tuh seperti itu, butuh kemenangan kecil. Iya. Nah, kemudian yang terakhir sih ya kembali ke kita juga sih. Tetap harus mau beradaptasi sama melihat sudut pandang dari industri kita ini dari sudut pandang yang beragam itu. Jangan sampai kita cuma stuck pada satu posisi dan kita ngoyo dalam artian nggak ngelihat dari sudut pandang yang lain gitu ya. Ngoyo boleh gitu dengan kerja keras gitu, tapi kita juga perlu ngelihat dari sudut pandang lain. Termasuk yang namanya content creator itu emang pure ya, kita cari ide, cari momentum, dan itu nggak mudah gitu. Memang butuh kesabaran juga pada akhirnya. Gitu sih Bang paling. Oke, thank you Firman. Pertanyaan terakhir tadi mengakhiri sesi kedua ini sekaligus mengakhiri sesinya Firman Siregar di Alumni Muda. Oke, teman-teman semuanya, cukup sekian untuk sesi kedua ini. Kurang lebihnya mohon maaf buat teman-teman semuanya. Jadi jangan lupa sekali lagi gue ingetin untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa share konten ini ke teman-teman kalian biar manfaatnya tersebar kemana-mana. Cukup sekian dari saya, Majid Siregar. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oke, dan yang paling terpenting, jangan lupa teman-teman untuk like, komen, dan subscribe, serta share konten ini agar konten ini bisa bermanfaat bagi alumni-alumni yang lainnya. Terima kasih.